Oke, puji Tuhan. Halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut dan memberikan kepada Anda hidup yang kekal. Percayalah kepada Dia supaya engkau tidak binasa. Selamat hari Minggu untuk semuanya. Dan di hari Minggu yang indah ini ada berita yang kembali mencoreng republik ini, ya, mencoreng toleransi di negara ini. Dan ini dilakukan oleh para pengikut iblis yang beratribut agama. Ya, saya anggap mereka ini adalah pengikut setan tetapi beratribut agama. Ya, karena kalau mereka agamanya benar, ya Tuhannya benar, seharusnya ajarannya ajaran yang benar, ajarannya ajaran yang mengasihi, ajarannya ajaran yang saling menghargai. Ya, tapi mereka ini beratribut agama tapi rupanya pengikut iblis. Kenapa? Ya itulah, iblis itu merasuki mereka. Ya entahlah, apakah memang ajaran mereka ajaran iblis atau memang hanya atributnya saja yang agama tapi mengikut iblis. Saya juga nggak tahu, bingung saya, karena ini terjadi berulang-ulang. Ya, ada sebuah kelompok ya manusia bersorban, ya, pakai peci, pakai atribut agama, lagi-lagi menolak pembangunan gereja yang ada di Jawa Timur, di sebuah desa, ya, di Desa Tempe, ya, Desa Tempe Tengah, Lumajang, ya. Kembali gereja ini ditolak, pembangunan gereja ditolak warga. Oke, langsung saja saya ajak kita untuk menyimak video ini. Kita simak video ini ya. Saya munculkan dulu gambarnya. Ya, ini Sobat Waras, videonya yang sedang viral. Ya, ini ya dimuat oleh ini akun apa ini ya? Cukli Stephen, ya, Bahin, Pastor Stephen, ya, Bahihi, apa nih? Bahihi, ya. Ini di mana Undang-Undang 45 penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Mana PDIP, Ganjar Pranowo, PKS dan ormas anti penjajahan. Ya, inilah ya kelakuan-kelakuan manusia-manusia iblis ini, kawan-kawan. Mereka ini pengikut iblis, sehingga kelakuan mereka seperti iblis. Ya, ini mereka kemarin yang berkoar-koar tolak Israel, ya, yang berkoar-koar, ya, apa namanya, menolak penjajah. Ya, tapi lihat kelakuan mereka, ya, kelakuan penjajah. Ya, ini videonya 36 detik ya. Kami masyarakat Tempe menolak pembangunan gereja dan masjid di wilayah perbatasan Sumber Jati, Jakarta Tengah, dan begitu. Demikian pernyataan kami. 29 Maret 2023. Ya, 29 Maret 2023 pernyataan ini dimuat, ya, 29 Maret. Ya, kawan-kawan, ini sudah di like ya oleh 3.000 dan komennya 1.800-an ya. Sudah di share 306. Kawan-kawan bantu share ya, bantu viralkan ini ya, supaya manusia-manusia yang kemarin koar-koar menggunakan undang-undang, ya, penjajahan harus dihapuskan, lalu mereka mulai mendukung Palestina merdeka, ya, menolak Israel dan lain sebagainya. Tapi ternyata di negara sendiri mereka lah para penjajah yang sesungguhnya. Mereka lah para pengkhianat yang sesungguhnya. Mereka lah iblis-iblis yang sesungguhnya. Mereka adalah orang-orang biadab yang sesungguhnya, kawan-kawan. Ya, ini dia komentar netizen Bhinneka Tunggal Islam, ya. Di Papua sini juga
menolak ini fitnah ini ya, fitnah luar biasa. Dukung ya Indonesia jadi negara bagian. Undang-Undang 45 mode pesawat kalau soal ini. Ya Bapak ampunilah mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nyatakan kalau ya kuasa dan kasih-Mu. Ya bla 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 bla. Oke, ini beritanya. Kita coba simak berita ini lebih lengkap. Ya, apa persoalan di sana? Ya, ini ada persoalan tentunya di sana. Oke, sebelumnya Sobat Waras, saya terus mohon dukungan Sobat Waras untuk mendukung pembangunan rumah ibadah kami. Perhatikan, walaupun di beberapa daerah banyak gereja-gereja yang sulit untuk dibangun, tapi puji Tuhan, ya di sini mereka nggak berani, ya mereka nggak berani, dan kami sedang membangun rumah ibadah saat ini, dan proses sekarang adalah persiapan untuk church slope. Ya Sobat Waras, berapa saja yang Sobat Waras bisa membagi berkat untuk kami di pedesaan, saudara bisa salurkannya lewat nomor rekening BRI 52 dan Sobat Waras bisa konfirmasi ke nomor WA 082237938606. Ya kiranya taburan Sobat Waras yang diberikan untuk pembangunan rumah ibadah ini Tuhan Yesus memberkati. Oke, puji Tuhan. Kita langsung aja ke informasi ini. Pembangunan gereja di Desa Tempeh, Tengah Lumajang kembali ditolak warga. Ini ya, Kamis 30 Maret 2023 berita ini dimuat. Ya, hampir setiap minggu ya kita mendengarkan berita penolakan rumah ibadah, pembubaran ibadah. Ya, bahkan yang terviral saat ini adalah di Lampung, ya, yang sampai ketua RT-nya sudah ditangkap dan rupanya ada demo di sana, bahkan mereka mengancam untuk perang agama. Ya, luar biasa ya perbuatan-perbuatan jahat mereka. Mereka berbuat jahat mau, tapi ketika ditindas ngamuk. Itulah iblis. Ya, Lumajang, Jatim hari ini rencana pembangunan gereja di Dusun Kerajaan Timur, Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang kembali mendapat penolakan warga. Warga yang menolak memasang banner ya penolakan berukuran besar. Banner tersebut dipasang di bagian depan bekas tempat timbunan pasir. Koordinator Forum Komunikasi Masyarakat Tempeh, Imron Fauzi menyampaikan, ada warga yang merasa keberatan dan menolak pendirian gereja tersebut. Inilah ya SK2 Menteri ini menjadi biang kerok, tapi rupanya pemerintah sengaja membiarkan SKB 2 Menteri ini supaya menjadi keributan di masyarakat. Seharusnya kalau pemerintah sudah tahu SK2 Menteri persoalannya, seharusnya ini pemerintah segera bereskan. Tapi sepertinya pemerintah juga sengaja biarkan SKB 2 Menteri, dan itulah yang menjadi dasar mereka untuk melakukan penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah. Ya, menurutnya gereja yang hendak dibangun berdampingan dengan dua masjid yang jaraknya dekat, yakni Masjid Ar-Rahmah Suberjati dan Al-Falah Tempeh Kidul. Apa persoalannya? Nggak boleh gereja berdiri di sana. Kok masjid boleh berdiri, kok gereja nggak boleh? Ya, ini sebagai peringatan kepada pemerintah agar program yang ditunjukkan ke masyarakat dan sifatnya lebih sensitif, supaya ada komunikasi dengan warga dan tokoh masyarakat. Ya, kalau komunikasinya hanya dengan pimpinan ormas, ya seperti ada main mata kan begitu. Karena beliau belum tentu pimpinan ormas itu mewakili ormasnya. Ucap Fauzi kepada jatimhariini.co.id Kamis 30 bulan 3 2023. Lanjutnya, yang melandasi penolakan pembangunan gereja itu juga karena ada seorang yang ditugaskan untuk mengumpulkan tanda tangan tanpa adanya keterbukaan kepada masyarakat. Bahkan sebelumnya dengan cara seperti itu, dengan tanda tangan beberapa orang, izin pembangunan gereja itu bisa terbit. Kata, ya inilah kawan-kawan ya, ini kan semuanya problemnya SKB 2 Menteri. Membangun rumah ibadah saja kok ribet gitu loh. Ya, ribet sekali. SKB 2 Menteri ini ya sengaja dibiarkan oleh pemerintah, kalau saya lihat. Sengaja dibiarkan supaya menjadi masalah di masyarakat. Mempersulit orang untuk membangun rumah ibadah. Ya, kata kita ini demo dan memang menolak. Banner yang kita pasang kemarin malam itu sudah kedua kalinya. Yang pertama sehari sebelum masuk puasa Ramadan ucapannya ya. Ramadan, bulan puasa
ya justru iblis berkeliaran, ya. Fosi mengaku tidak hadir ketika dilakukan mediasi di gedung PKK dengan melibatkan Dewan Kehormatan Umat Beragama FKUB, ya, Forkompimda, ya, lengkap dengan dinas terkait pada awal Agustus tahun lalu, sehingga ia tidak tahu kesepakatan apa yang diperoleh. Saya tidak hadir, ya. Kopian hasil pertemuan di gedung PKK belum saya terima. Saya minta pun tidak diberi jelasnya. Sementara Bupati Lumajang, ya, Thorikul Haq MML menegaskan gereja yang ditolak pembangunannya kali ini merupakan gereja yang sebelumnya berada di Jalan Kapten Jamaari, Dusun Kampung Baru, desa yang sama. Ya, gereja Pentakosta di Indonesia GPDI itu ditolak warga karena sebelumnya merupakan rumah pendeta. Keinginan warga itu pun akhirnya dipenuhi. Pihak gereja tetap diperkenan melanjutkan renovasinya, namun fungsi bangunan tersebut bukan sebagai gereja tetapi tetap sebagai rumah pendeta yang dulu sudah beres karena alasannya dekat sekolah Islam dan masjid. Oke, kita fasilitasi. Sekarang pembangunannya kita pindahkan ke bekas timbunan pasir, tutur Cak Torik, sapaan akrabnya. Ia menyampaikan jika siapapun boleh berpendapat soal pembangunan gereja tersebut, tapi yang jelas semua prosesnya sudah dipenuhi terkait perizinan, ya, persetujuan masyarakat sekitar dari FKUB hingga di tingkat Kemenak sudah selesai dan tinggal membangun saja. Jadi semua persyaratan sudah. Ya, inilah biasa, mereka selalu mencari-cari kesalahan, mencari-cari celah. Intinya satu saja, mereka tidak suka gereja berdiri. Ya, saat ini banner penolakan tersebut sudah diturunkan. Apabila nanti dipasang lagi, akan kembali diturunkan, dan begitu seterusnya karena semua proses sudah. Ini saya bravo dulu deh. Ya, saya bravo dulu kepada Bupati setempat yang luar biasa tegas. Harus dihajar, Pak. Jangan biarkan manusia-manusia iblis ini merusak negara kita, ya, merusak Lumajang, ya. Semua sudah beres, tidak ada konflik di situ. Kalau namanya orang berpendapat, ya boleh-boleh saja, namanya juga pendapat. Yang jelas saya berkomitmen untuk pembangunan gereja dilanjutkan. Tegas Bupati, bravo. Ya. Bupati itu harus tegas. Bupati harus tegas seperti ini. Jangan jadi bupati kacangan, ya. Harus tegas, harus ikuti aturan, ya. Dan masyarakat pengikut iblis ini, ya, perusak NKRI harus disingkirkan. Jangan ikuti, ya, cara mereka yang ingin merusak keragaman Indonesia. Sementara Kapolres Lumajang AKBP Boy Jackson Situmorang SIK Hemha, ketika ditanya bagaimana sikap Polres Lumajang terkait penolakan pembangunan gereja tersebut, belum memberikan keterangan kepada Jatim Harian ini, ya, hariini.co.id. Yang kasus ini sempat diunggah di grup Facebook Lapor Lumajang milik pemerintah oleh akun anonim hingga mendapat respon hampir 400 komentar. Namun justru penolakan pembangunan gereja tersebut belum mendapat dukungan dari warganet yang mengaku tinggal di daerah Tempeh. Jarak antara Masjid Ar-Rahman, ya, Sumberjati dengan Al-Falaah, ya, Tempeh Kidul, terpaut sekitar 700 meter lebih, dan lokasi pembangunan gereja juga cukup jauh dengan pemukiman warga. Jadi ini jauh dengan pemukiman warga, ya, pembangunannya jauh dari pemukiman warga. Tapi kenapa warga itu pada kejang-kejang, kesurupan, ya, apanya ya kalian yang terganggu? Ya, koar-koar anti Israel, koar-koar tolak penjajah. Ya, tapi kalianlah penjajah itu, kalianlah iblis itu, ya, kalianlah orang-orang yang biadab dan tidak menghormati keragaman di NKRI ini. Ya, bantu viralkan ini Sobat Waras, bantu viralkan. Ya, semoga mereka ini benar-benar sadar, ya, dan pemerintah harus tegas, tidak boleh tinggal diam. Dan Bupati Lumajang menurut saya keren, Anda luar biasa, ya. Oke Sobat Waras, dukung terus Pavela 88 Channel. Mohon dukungan juga untuk pembangunan rumah ibadah kami yang sedang kami kerjakan. Ya, puji Tuhan, di sini tidak ada kadrun yang berani macam-macam, sehingga pembangunan ibadah ini tetap berlanjut, dan saat ini sudah proses corslob,
Bagi sobat waras yang tergerak hati untuk berdonasi mendukung kami, saudara bisa salurkan lewat BRI 52.000 ya 1045736 532. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu memberkati apa yang sobat waras tabur. Salam sejahtera, salam waras. Goodbye.